Sebelum itu mungkin apa saja sih yang bisa diekspor itu sebenarnya? Apa yang kita punya Kak Tuan? Semua produk komoditas itu ada pasarnya. Semua batu Kak Tuan itu ada pasarnya. Daun ketapang ada pasarnya. Dan Daun sampah. lomak, gedeng punti, Gambut. semua. Sambut kelapa. Sekarang yang kami kerjakan sekarang gitu. Apa? Eksportir baru. Ya, ekspor berapa orang sudah jadi Kami pelaku? punya sekarang itu 11. 11 eksportir. Dalam waktu kurun 4 tahun ada 11 orang. Kalau komoditasnya 25 Kak Tuan. Sudah dengan 25 komoditas. Saya punya prinsip itu gini Kak Tuan. Hidup itu jadilah orang baik. Hmm. Prinsip hidup saya gitu ya. Jadilah orang baik itu yang pertama gunakan, kalau kamu punya materi, gunakan materi untuk menjadi orang baik. Kalau kita nggak punya materi, gunakan ilmu pengetahuan kita. Dan kalau saya nggak punya ilmu, saya pakai tenaga. Tojol. Podcast on location. Guys, assalamualaikum. Saya kira ini percakapan atau podcast yang saya paling exciting deh untuk menunggu ini. Kenapa begitu? Karena ini sebenarnya podcast ini harus terlaksanakan by request. Jadi banyak yang minta itu, banyak yang minta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Tuan. Ini betul, ini hari ini adalah setelah sekian purnama ya, kita janjian gitu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada siang hari ini. Izin Kak Tuan mungkin perkenalkan diri dulu. Saya aslinya Kak Tuan dari desa Tirtanadi. Tirtanadi itu pecahan dari desa Korleko. Jadi Korleko itu mekar jadi 3 desa, Korleko Selatan, Korleko Induk, sama Tirtanadi. Nah, saya dari desa Tirtanadi. Tapi kalau pakai jas begini nggak kelihatan kan? Kita kiranya dia dari Jakarta. Ada kampung, seperti saya juga. Iya, jadi di Tirtanadi itu Kak Tuan sama kayak desa-desa pada umumnya, itu di Lombok Timur khususnya, yaitu salah satu desa yang menjadi lumbungnya TKI. Ayah saya pernah ke Malaysia Kak Tuan, orang tua saya gitu. Nah, ayah saya ke Malaysia itu waktu saya masih SD Kak Tuan. SD ya, saya ke Malaysia. Terus setelah itu saya waktu itu SMP pertama saya SMP itu di Korleko, ada di samping lapangan itu. Tapi karena saya juga lumayan nakal lah kayak gitu, saya pindah SMP di Pringgabaya. Rupanya harus nakal jadi orang sukses itu ya. Banyak yang bilang kayak begitu. Terus saya kalau waktu masih kecil ya biasalah Kak Tuan, ngawis pekerjaannya kan, bantu orang tua gitu. Sebagaimana kehidupan orang desa, ada desa sudah ya. Mungkin saya lebih, kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain Kak Tuan ya, mungkin saya lebih lebih keras mungkin ya, karena waktu saya SMP maupun SMA itu saya harus ngawisnya itu pun sehari itu bisa sampai 3-4 kali Kak. Berapa? Apa yang Anda habiskan gajah? Sapi gitu. Dan ada pesan orang tua saya tuh Kak Tuan sama saya ya, yang sampai sekarang melekat itu, kalau bekerja itu saya nyemprot, saya ngawis. Selama itu keringet itu Kak Tuan masih keluar dari kulit, itu belum capek. Belum kerja ya? Belum kerja. Pemanasan? Masih pemanasan. Tapi kalau keringet keluar dari gigi, itu baru capek. Oh. Itu guys. Jadi akhirnya kan ada sekolah di kampung itu, di kampung sampai SMP ya? Sampai SMP, kemudian SMA di... Saya kebetulan SMA di SMA 1 Selong Kak Tuan, sini. Kenapa pilih Selong? Nggak ada? Nah, ceritanya itu waktu itu ada sepupu saya yang sekolah di Selong. Sekolah di Selong, maklum kita dari desa kan, imajinasi kita tentang sekolah itu ya di mana tempat keluarga atau tetangga kita sekolah. Waktu sekolah di SMA Selong pun saya bersyukur sekali Kak Tuan punya teman yang sampai sekarang itu saya masih ingat betul namanya, itu ada Syahrul Ramdhani nama teman saya itu. Saya kan nggak pernah lihat komputer Kak Tuan, nggak pernah lihat komputer waktu SMP kan. Nah ini kita SMP-nya di kampung gitu kan.
Nah, saya ngelihat itu di sini, di Selong gitu. Di si sama Ramdhani itu? Iya, gitu. Nah, dia terus punya, misalnya kami itu, ingat saya waktu masih kelas 1 itu kita bikin tugas, itu kan ngetik tuh. Kan di sana kita gak pernah ngetik, bikin tugas tulis tangan aja kan. Ngetik pakai kaki aja. Iya, gitu. Pas di sini tuh dia aja yang bikinkan saya tugas. Gitu. Terus saya sering nginep di rumahnya gitu kan. Saya dulu ngekos di samping kuburan SMA Selong itu. Jadi ternyata itu awal mula Anda kemudian punya imajinasi lah soal gitu. Teknologi. Iya, begitu. Terus saya bilang sama mak saya di rumah, kayaknya teman-teman saya di Selong itu punya laptop, saya bilang. Terus ya saya minta bisa nggak saya dibelikan gitu. Oh iya, jual aja sapimu kayaknya. Ya udah, saya jual sapi saya terus. Sampai dari dua kunci nih yang kemudian menjadi titik balik dari Supiandi yang tadinya anak kampung biasa itu. Iya. Sejauh ini ya ada dua loh. Satu teman yang benar. Iya. Ketemu teman yang benar. Kemudian yang kedua dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Seandainya nggak disuruh jual sapi, ya, dan kalau nggak punya sapi kan mau apa yang kita mau jual? akhirnya jual sapi. Yang bersyukurnya saya dulu kan rajin ngawis gitu kan, rajin ngawis jadi punya tabungan lah kan. Kalau orang kota kan tabungannya kan ATM. Nah, kalau kita kan di kampung kan tabungannya ya sapi kayak gitu. Tahun berapa itu? Saya itu SMA itu masuk 2007. 2007 Ya. Dan waktu itu Anda pernah cerita kalau Tirta Nadi waktu itu sudah masuk listrik atau belum? Waktu itu belum. Waktu itu kan masih 2007 itu belum. KLP waktu itu di sana kan. Jadi waktu Anda mau beli laptop, beli komputer itu belum ada listrik. Belum ada. Waktu itu masih KLP dan waktu itu KLP itu lagi bermasalah di sana. Jadi KLP itu Koperasi Listrik Pedesaan. Ada beberapa di Indonesia. Bentar dulu, tapi menurut saya ada yang agak istimewa dari Anda, terutama cara komunikasi dengan orang tua. Pada saat yang sama, karena saya banyak bergaul di dalam dunia pemberdayaan masyarakat, saya tahu dunia parenting untuk kultur Sasak yang sangat patriarkal. Komunikasi orang tua dengan anak itu bukan sesuatu yang lumrah, apalagi kalau dalam suasana yang egaliter, yang setara, demokratis, kemudian anak didengar. Karena kita tahu orang tua kalau dalam dunia dalam kultur yang patriarkal kan lebih banyak instruksi tuh daripada diskusi. Tapi Anda terdengar seperti diskusi, seperti teman. Pada prinsipnya si orang tua saya itu order gitu kan. Yang paling berkesan yang membuat Anda merasa itu paling berperan atau mengubah seorang Supiandi anak desa tadi itu. Ketika di level SMA. Di level SMA. Ya karena saya kan ngekos di sini Katuan kan. Ngekos di sini terus berinteraksi dengan teman-teman di Selong kan. Kan SMA 1 Selong itu mayoritas SMA 1 Selong sama MTS model waktu itu ya. Yang favorit. Ya, mayoritas teman-teman kita kan dari sana. Jadi mau nggak mau kita juga nih dari kampung ini kan belajar lah dari mereka tersebut kayak gitu, bagaimana cara mereka berpikir. Contoh misalnya ketika mereka main game gitu kan, ingat saya waktu main game itu saya nggak ngerti sama sekali. Anda belum tahu game? Nggak ngerti sama sekali tuh mereka ngomongin apa kayak begitu, kayak saya berada di planet yang berbeda totally kayak gitu. Nah, akhirnya waktu naik kelas ke kelas 2 itu, kalau di sini dulu Katuan di SMA Selong itu kita ada tes psikologinya. Nanti kita masuk jurusan IPA atau IPS kayak gitu. Nah, saya akan ikut tes tuh. Nah, saya itu ternyata nggak masuk jurusan kedua-duanya itu Katuan. Gitu. Dibuatkan jurusan ketiga akhirnya. Nggak masuk IPA, nggak masuk IPS. Karena kalau yang lain itu kan kita punya skor tuh. Itu sampai sekarang saya simpen tuh. Di nilainya itu, Anda kecenderungannya masuk jurusan IPA karena pinter ngitung gitu kan. Nah, terus kalau yang lain, Anda nih IPS, kemampuan menghafal segala macam gitu. Saya tuh nggak ada. Saya di sana itu cuma tertulis ada satu centangan, kemampuan saya itu mempengaruhi orang lain. Wah, kepemimpinan gitu. Saya nggak ngerti itu. Biasanya kita ada orang kalau dari kampung tuh datang ke kota, kemudian mereka mengalami shock budaya, shock culture. Lalu supaya dia, apalagi di masa yang remaja supaya dia terlihat adaptif, dia juga bukan orang yang kampungan. Lalu itu diekspresikan dalam bentuk yang lain-lain. Tanda kutip akhirnya mereka nyari
kenakalan, nakal sebagai ekspresi untuk menunjukkan bahwa saya juga eksistensi saya ada gitu. Tapi Anda justru tidak melakukan itu yang menarik buat saya. Apa ya kira-kira yang menjadi kunci ngerem Anda? Kalau saya sih kan stimulasi untuk belajar malah justru. Ya tahu diri lah gitu kan, Tuhan kita ini kan bukan dari siapa-siapa kayak begitu kan. Jadi kalau kita nakal juga ya modal nggak ada juga buat nakal kan. Nakal itu kan butuh modal kan Tuhan gitu kan. Justru kalau nakal butuh modal ya? Iya, kalau orang baik sebenarnya kan jadi orang baik itu kan nggak banyak modalnya kan Tuhan. Jadi anak rajin itu kan nggak banyak modalnya. Tapi kalau kita mau nakal kan butuh modal kan. Saya kan ngekos di sini waktu itu. Ngekosnya itu pun di samping kuburan itu kan Tuhan tuh. Kuburan Selong itu. Jadi kalau ingat mati itu. Jadi buka kuburan, buka jendela, langsung kelihatan tuh kuburan. Jadi kalau ada orang meninggal tuh ngambil listriknya itu dari kamar saya itu. Jadi itu juga bagian yang ngerem Anda itu ya? Ya salah satunya. Berarti sarannya adalah untuk teman-teman yang pergi kalau mau sukses di masa depan itu cari kos. Kalau kos yang dekat kuburan ya? Jangan-jangan itu clue yang ketiga itu ya, kosnya dekat kuburan. Tapi cita-cita Anda apa sebenarnya waktu kecil? Sebagai seorang anak TKI, cita-cita Anda apa sebenarnya? Saya kayaknya ngalir aja, nggak punya, nggak tahu apa namanya. Ya cita-citanya sih ya pingin ya lebih baik lah aja lah kayak begitu. Jadi saya nggak punya cita-cita atau impian yang begitu besar gitu kan Tuhan. Karena kan ya inspirasi kita kan di mana tempat kita hidup itu. Nah di tempat saya itu kalau mau punya rumah bagus, mau punya motor ya jadi TKI kayak begitu. Karena memang lingkungan begitu ya. Lingkungan jadi seperti itu. Orang-orang yang justru sukses di kampung Anda itu sukses dalam kacamata orang desa, punya rumah permanen, punya motor lah kayak gitu kan. Itu ya, justru jadi TKI. Dari TKI. Dan itu juga akhirnya mempengaruhi. Iya, dan itu juga sebenarnya bisa kayak keluarga saya kan mayoritas itu Kak Tuhan. Jadi TKI bahkan ini kakak saya bukan hanya laki loh. Perempuan juga. Dari laki dan perempuan juga jadi TKI gitu. Nah, akhirnya waktu itu ada sosialisasi kampus UGM gitu Kak Tuhan. Saya juga kan. Tapi Anda jadi waktu itu Anda nggak kepikiran mau kuliah tapi mau jadi TKI. Tapi tiba-tiba ada sosialisasi kampus gitu di sekolah. Iya, di SMA 1 Selong gitu. Kalau mau sukses itu jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari masjid. Ya, makanya sekarang itu Kak Tuhan yang mes itu ngurusin masjid itu kenapa itu saya suka aja ngurusin masjid itu kan. Oh, jadi sampai sekarang itu ke bawah ya? Iya, sekarang ini kan kami mainnya sama Tamim Masjid kan, yang masyarakat ekonomi syariah. Nah, akhirnya singkat cerita kemudian Anda menyelesaikan pendidikan di UGM dan selanjutnya Anda saya ke luar negeri. Iya, saya ke Belgia. Beasiswa juga. Nggak perlu jual sapi. Nggak perlu itu. Gimana ceritanya dapat beasiswa? Jadi saya waktu itu satunya di UGM itu saya tinggal di rumah dosen saya. Jadi awalnya kan tinggal di masjid tuh Kak Tuhan. Terus saya kerja serabutan segala macam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya beli sepeda waktu tinggal di Jogja. Terus setelah semester 5 gitu Kak Tuhan, saya berhenti kerja fisik. Itu saya kerja ke otak lah kayak gitu kan. Saya tinggal sama dosen saya, ikut project-project. Terus habis lulus S1 saya langsung dapat beasiswa S2 di kampus saya di UGM. Oh, dari kampus ya? Ya, dari kampus. Saya ditawarin waktu itu kebetulan waktu saya skripsi itu saya skripsinya nggak ada revisinya gitu Kak Tuhan. Tentang apa? Saya waktu itu skripsinya tentang stres tes perbankan syariah. Jadi agak canggih lah skripsinya waktu itu. Tentang apa? Stres tes perbankan syariah namanya. Apa itu? Jadi ilmu itu mempelajari tentang misalnya nih ada kondisi ekonomi, ini ada perbankan. Kira-kira ilmu itu menguji kekuatan dari perbankan tersebut. Kalau ada fenomena A, B, C, dan D, kira-kira bank ini kuat apa tidak? Di bidang di bidang ekonomi kayak begitu. Saya pun dulu mengambil referensi itu di perbankan-perbankan yang ada di Eropa. Dan sejak kecil Anda tadi nggak bercerita kalau Anda punya ketertarikan di bidang ekonomi. Saya tertarik di bidang ekonomi. Malah peternakan tadi kan, pengawisan itu. Karena ini Kak Tuhan, saya tertarik di bidang ekonomi itu waktu saya SMA itu saya punya guru itu sampai dia cari saya ke kosan saya tuh Kak Tuhan. Guru saya itu guru ekonomi gitu, guru ekonomi. Saya makanya tuh suka ekonomi karena saya dicari sama guru saya. Dicari ke kosan saya gitu. Jadi kita, ini juga menjadi pesan untuk para guru ya, para guru
kita tidak pernah tahu treatment mana dari tindakan kita gitu kita itu yang sebenarnya menginspirasi atau bisa mengubah hidup seseorang. Justru karena hanya sederhana ya tindakannya, dia datangi didatangi ke kosan. Anda merasa karena saya memang kalau di pelajaran-pelajaran itu ya ekonomi itu bagus nilai saya gitu dibandingkan dengan yang lain kayak begitu. Dan saya pernah ikut lomba sih gitu, lomba cermat ekonomi kayak gitu Kak Tuan. Jadi saya waktu itu pilihannya ya ekonomi, sosiologi. Saya jadi tahu diri kan ngambil jurusan-jurusan yang sekiranya tidak terlalu susah lah kayak gitu, bisa lulus lah gitu kan. Kayak begitu kan. Oke. Dan akhirnya Anda ke kuliah ke Belgia ya? Belgia. Jadi waktu itu presiden atau negara inilah gitu kan punya program waktu itu yang tol laut itu Kak Tuan. Ekonomi maritim kan dulu. 2016 waktu itu. Indonesia ini sedang gencar-gencarnya menuju negara maritim gitu. Oh, jadi itu waktu itu Anda pilihan ke Belgia itu karena terpicu oleh ngambil jurusan itu. Jadi saya cari riset-riset tentang ekonomi maritim di negara mana sih yang leading gitu kan, yang top gitu. Nah, ketemulah namanya kampus itu University of Antwerpen. Itu kampus salah satu kampus top di Eropa. Kampus itu lokasinya di pelabuhan Kak Tuan gitu. Bagaimana Anda bisa banyak berkenalan tadi dengan, karena Anda bilang oh ya kebetulan saya tinggal di rumah dosen, kebetulan saya punya teman ini, tetapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya tentu bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang perlu diusahakan dan mungkin secara tidak sadar itu juga banyak membantu pengembangan diri dan karir kita, menemukan teman yang baik ya, teman saya punya prinsip itu gini Kak Tuan, hidup itu jadilah orang baik. Prinsip hidup saya gitu ya, jadilah orang baik itu yang pertama gunakan, kalau kamu punya materi, gunakan materi untuk menjadi orang baik. Misal nih kita ketemu sama orang, traktir aja makan Kak Tuan. Traktir aja makan apa, traktir aja kayak begitu. Kalau kita nggak punya materi, gunakan ilmu pengetahuan kita. Apa saja yang bermanfaat. Apa saja. Gitu. Jadi kadang mohon maaf Kak Tuan, kalau saya ketemu sama orang saya selalu tanya gitu, apa yang bisa saya bantu? Itu prinsip saya. Gitu. Kalau saya nggak punya materi, saya punya ilmu ini. Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Dan kalau saya nggak punya ilmu, saya pakai tenaga. Gitu. Jadi misalnya kayak gini Kak Tuan, waktu dulu ketemu sama dosen misalnya kayak gitu ya. Kan biasanya kalau namanya dosen kan pasti punya ilmu segala macam. Saya kan nggak mungkin memberikan ilmu ke dosen. Apa yang saya bisa ajarin gitu? Nggak mungkin kan. Jadi kalau datang saya bukain pintu Kak Tuan. Oh, minimal gitu ya? Iya. Jadi misalnya nih beliau mau duduk, saya ambilkan kursi. Poin lainnya, Anda harus punya good attitude. Ya. Jadi attitude kita harus di samping kalau orang dulu mungkin bilang di samping sebelum ilmu itu ada adab. Ya. Oke, dan Anda bisa gabungkan itu poin ya. Saya kira poin berikutnya adalah ternyata tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi juga ada adab. Ya, kemauan lah kayak attitude. begitu kan. Itu juga karena kita sendiri juga sebenarnya pasti senang dengan orang yang punya adab baik kan. Jadi ketika orang memerintahkan kita, itu saya udah selesai lah, pasti beliau udah punya pertimbangan tertentu kayak begitu. Saya dilantik jadi kepala pusat studi. Udah terus jalan kayak begitu. Sami'na wa ata'na kayak begitu. Nah, terus akhirnya di Bank Indonesia juga saya ketemu sama pimpinan. Oke Pak, tapi sebelum saya ketemu sama pimpinan itu saya coba berkontemplasi gitu kan Kak Tuan. Dan akhirnya apa pertimbangan Anda terima? Akhirnya saya mengiyakan itu karena setelah saya berkontemplasi waktu itu Kak Tuan, karena saya background ekonomi, saya coba cari semua data tentang NTB ini Kak Tuan. Saya kumpulin data NTB ini karena di keyakinan saya Kak Tuan, kalau kita ngebangun suatu daerah atau negara, aset terbesarnya itu di manusianya. Aset terbesarnya itu di sumber daya manusianya. Manusia ya? Ya. Okay. Nah, saya lihat, saya profiling individu NTB ini satu demi satu per kabupaten. Saya profiling bagaimana sih kualitas SDM yang kita miliki di NTB ini. Apa? Nah, yang paling saya ingat itu kualitas pendidikannya. Ternyata yang saya temukan waktu 2020 itu Kak Tuan. 2020 2020 itu
hampir setengah penduduk NTB nih Kak Tuan, pendidikannya itu adalah SD, SMP dan tidak lulus sekolah. Hampir setengah. Hampir 51% waktu itu angkanya. Jadi saya melihat bahwa sampai 2020 kita masih belum segitu Kak Tuan. Bahkan wajar, dari 100% 9 tahun angkatan saya. tenaga kerja kita di NTB itu posisinya begitu Kak Tuan. Gitu. Jadi yang universitas itu hanya 11% waktu itu ya. Jadi saya ngelihat wah ini begini banget ini daerah kayak begitu kan. Lalu saya komparasikan dengan tingkat kemiskinannya Kak Tuan. Berapa sih tingkat kemiskinan di daerah ini gitu? Akhirnya menjadi saling matching kayak begitu. Wajar ya. Wajar ketika kemiskinannya begini, profiling penduduknya begini, kemiskinannya begini, lalu saya lihat sumber daya alamnya ini seperti apa. Berarti kayak ini begitu. Cocok dengan beberapa status saya terakhir di Facebook bahwa problem kemiskinan, rendahnya pendidikan, disparitas pembangunan, nggak ada lapangan kerja. Pokoknya sejumlah problem kita itu bisa dientaskan dengan pendidikan. Betul Kak Tuan. Oke, tapi ya memang Anda benar-benar akhirnya merasa terpanggil ya setelah data-data itu Anda pahami betul ada sesuatu yang sangat krusial dan kritis ya. Dan saya punya ini Kak Tuan guru ngaji gitu kan. Dia bilang begini guru ngaji saya. Ya, dan saya yakin itu. Guru ngaji di kampung dulu? Ya, guru ngaji saya kan Mahat dulu. Okay. Guru ngaji saya Mahat gitu. Jadi ketika kita punya ilmu pengetahuan dan ada problem, kita tahu cara menyelesaikan masalah itu, tapi kita memilih diam, dosanya lebih besar katanya. Okay. Nah, kan saya kan Kak Tuan punya ilmu nih, mohon maaf meskipun sedikit gitu ya. Ada problem kemiskinan. Saya tahu cara mengatasi kemiskinan itu. Jadi amanah ilmu itu disampaikan ya. Iya, jadi kalau saya memilih untuk berkarir misalnya di dunia internasional kayak begitu kan, saya dapat dosa lebih gede nih menurut guru ngaji saya itu kayak begitu. Akhirnya saya coba aja kayak begitu dengan ilmu yang sedikit itu. Saya langsung mulai itu Kak Tuan inventaris apa yang bisa saya kerjakan lah kayak begitu. Singkat cerita akhirnya Anda duduk di RIRU tadi ya, menjadi konsultan. Jadi, ya konsultan di RIRU itu. Ya, Regional Investment Relation Unit. Oke. Dan setelah akhirnya Anda sekarang sudah berarti 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun di situ. Lalu kemudian sekarang Anda banyak bergerak di bidang yang kemudian mungkin sedikit melebar lebih kepada soal pemberdayaan sekarang Anda. Saya lihat mungkin itu aja. Ya, jadi gini Kak Tuan. Waktu saya masih kuliah di UGM, itu kami dulu itu bikin gerakan yang komunitas itu Burga Lombok namanya Kak Tuan. Burga Lombok. Itu terinspirasi waktu itu gara-gara saya pulang gitu kan. Pergi ke Jerwaru waktu itu Kak Tuan jalan-jalan gitu kan main sama teman. Iya, kegiatan pemberdayaan. Saya ngeliat banyak adik-adik kita yang belum pakai sepatu. Waktu itu. Nah, saya ingat diri saya juga waktu itu kan. Sekolah pelangi. Iya, nggak pakai sepatu. Hanya kami bikin gerakan itu. Gerakan sepatu dengan teman-teman Burga Lombok dan terus menggelinding itu Kak Tuan. Kami bikin perpustakaan dan segala macam. Dan ketika pun saya bekerja sekarang, itu saya tidak bisa lepas dari unsur itu Kak Tuan. Dalam artian saya bekerja di lembaga profesional kayak begitu. Tetapi ketika kita bekerja di lembaga profesional, unsur pemberdayaannya itu juga harus kita dorong kayak begitu. Contoh misalnya kayak sekarang ini, sebenarnya kan tugas saya kalau di Bank Indonesia itu mencari pasar gitu kan. That's it, cukup kayak begitu. Kalau di saya punya IKU gitu kan. Itu tidak ada apakah nanti terrealisasi apa tidak, itu urusan belakangan kayak begitu. Yang penting IKU indikator kinerja. Ya, indikator kinerja utama. Saya punya kewajiban untuk ini ada buyer yang mau mengetahui tentang produk NTB. Nah, tapi karena sebagai putra daerah kan saya nggak mungkin diem begitu aja Kak Tuan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ini bisa realisasi dan akhirnya bersama tim kami bikin ekosistem yang ekspor ini begitu Kak Tuan. Jadi ada sekarang itu ekosistem yang cukup bagus dan ditiru sama nasional sekarang ini Kak Tuan. Nah, sekarang kita sampai di poinnya. Poin kita yang tadi itu. Lalu yang saya dengar hari ini Anda sudah bisa melahirkan berapa orang eksportir baru. Ya, eksportir berapa orang sudah jadi kami punya sekarang itu 11 eksportir. Dalam waktu kurun 4 tahun ada 11 orang.
Kalau komoditasnya 25 Kak Tuan. Dengan 25 komoditas. Sementara artinya dalam setahun itu Anda mencetak sekitar 3 ya. Ekspor ini mulai saya kerjakan rutin itu Kak Tuan 2022. Dan orang yang menjadi eksportir itu orang-orang biasa kan? Oh ya. Nah, orang-orang biasa dan usia. Tapi muda-muda. Kan dalam pikiran kita menjadi eksportir itu kan orang yang sudah tua, kaya, berdasi, sudah lumutan, tua, makan asam garam. Tapi nyatanya Anda kemudian dari 11 orang eksportir tadi itu profilnya usianya rata-rata berapa? Rata-rata itu 25. Ada yang 20 Kak Tuan, ada 20, 23, 25. 20 sampai 25 ya? Iya, mayoritasnya begitu. Jadi Anda menjadi kaya, eksportir itu di usia yang sangat muda. Nah, sekarang kenapa pilihannya kenapa Anda tidak pakai yang eksportir yang tua, pemain pedagang yang memang sudah tua, mapan macamnya? Karena biasanya kita dalam kondisi usia segitu itu untuk ukuran kita itu kan belum mapan secara ekonomi. Oke, tapi apa pertimbangan Anda? Artinya ada pertimbangan Anda. Jadi gini, kami bikin ekosistemnya. Saya meyakini Kak Tuan, di dalam kebijakan publik begitu ya. Kalau ekosistemnya ada, siapapun yang masuk itu dia bisa mengisi. Jadi dari nol betul ini Anda create nih yang ada create yang 11 orang itu dari nol. Dari nol dari ya. Nol, gitu. Dan orang ini memang minus nggak pernah punya blast, nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman. Ekspor. Kan kita di NTB ini Kak Tuan, kalau dari angka kan kita ekspornya itu tambang. Kalau hanya tambang ini ya? nggak ada ceritanya. Oke. Kayak begitu. Dan pelakunya pun bukan kita ya. Bukan kita. Masuk ke tambang itu. Kita serahkan kepada Numan, serahkan pada Aman ya. Aman itu. Nah, ekosistem yang pertama itu ada namanya buyer, pembeli lah kayak begitu di layar pertama. Nah, kami inventaris Kak Tuan para pembeli di dunia internasional ini. Dan kita punya banyak jaringan itu. Oh, Anda sendiri yang melakukan memetakan itu. Okay. Dan kami punya informasi komoditas ini di negara mana, dan ada PIC-nya, orang-orangnya kayak gitu. Saya punya teman di Dubai, saya kontak dan segala macam. Nah, terus kemudian yang kedua, kami kan mendapatkan informasi nih Kak Tuan. Saya maunya misalnya saya mau beli manggis. Kayak begitu kan. Saya mau beli manggis. Nah, lalu kita matchingkan dengan tadi sumber daya alam yang kita miliki di sini. Ada nggak manggis di NTB ini begitu. Lalu kami cari ke bawah, oh ternyata ada manggisnya. Punya kita manggis di NTB. Nah, untuk bisa mengirim manggis tersebut, kami minta ke bayarnya apa persyaratannya supaya kami bisa mengirim manggis. Hanya rata-rata berapa persyaratan tuh? Ada sampai 20 kan? Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 10, ada yang banyak sekali Kak. Oke. Beda buyer, beda negara, beda persyaratan. 3 sampai 10-an. 3 sampai 10 lah, gitu. Ada dokumen segala macam lah kayak begitu. Nah, lalu kami berpikir nih, nggak bisa nih kalau petani ini langsung. Apalagi kalau yang namanya eksportir itu, dia mintanya kan kontainer Kak Tuan. Jumlah besar ya? Jumlah besar gitu. Kan petani kita kadang-kadang dia punya 10 kilo, punyanya hasil panennya 1 kintal gitu. Jadi kan kalau ngumpulinya itu harus ada orang lah kayak begitu. Nah, muncullah ekosistem yang selanjutnya itu kami sebut itu agregator. Agregator itu bahasa kita eksportir, tengkulak lah kayak begitu. Bahasa kita tengkulak lah. Dia yang ngumpulin ya? Dia yang ngumpulin kayak begitu. Tapi bukan hanya ngumpulin, tapi dia harus fulfill mampu memenuhi persyaratan ekspor tersebut. Nah, kami cari juga nih Kak Tuan orang-orang ini. Misalnya begini, dia punya ada buyer manggis ini. Kami cari nih, ada nggak orang yang kira-kira bisa kita dorong untuk jadi eksportir. Nah, kalau dia punya background, kami coba dorong dia. Kan rata-rata kan yang eksportir dia memahami barangnya lah kayak begitu. Okay. Nah, kalau dia nggak ada Kak Tuan, nah ini kayak nggak ada ini saya coba cari mahasiswa-mahasiswa yang keren. Nah itu begitu. Kebayang. Yang banyak nanya ke saya itu, yang nggak punya background tapi baru berniat, pingin gitu. Pingin. Banyak kayak begitu Kak Tuan. Banyak. Jadi syaratnya itu yang pertama, kalau untuk menjadi eksportir itu kami ada persyaratan tidak tertulis, ada namanya persyaratan merah putih itu Kak Tuan. Anda sendiri yang bikin ya? Ya, kita bikin lah kayak begitu kan. Persyaratan merah putih itu ketika harga barang di dunia internasional naik, maka dia harus beli di petani dengan harga yang naik juga. Oh, supaya saling menguntungkan. Ya, biasanya kan kalau tengkulak itu harganya naik di pasar. Kalau bisa beli semua. Bisa dijepit namanya. Nah, dan Anda nggak mau? Nggak mau seperti itu, dan itulah yang menyebabkan Kak Tuan kenapa
petani kita di Nusa Tenggara Barat ini sampai sekarang Terzalimi tidak ada yang namanya petani yang kaya. Oke. Tapi kalau kita berbicara tengkulak, Pasti kaya. pasti kaya. Itu pasti itu Kak Tuan. Oke, jadi asas pertamanya fair trade ya, Fair perdagangan. trade. Itu wajib ada itu. Nah, ini sekarang yang kami cari tengkulak-tengkulak yang tadi memiliki hati merah putih. Merah putih. Gitu. Kayak begitu. Jadi apa namanya? Kemudian juga ada persyaratan lain misalnya teman-teman harus ikuti. Tapi teman-teman nggak sendiri. Nanti ada tim yang membantu. Nah, tim ini kami ada di sini namanya Kak Tuan. Kami bikin tim itu namanya tim TPID. Tim Promosi Ekonomi Daerah begitu. Itu bentukan Itu BI yang bersama-sama lah kayak begitu. Jadi kan kita melihat dan ini hanya ada di NTB atau di daerah lain? kayaknya hanya ada di NTB itu Kak Tuan. Oke, Kayak jadi begitu. maaf ya yang di luar NTB. Jadi ini baru percontohan. Iya. Baru coba. Ya, Oke, jadi di tim ini Kak Tuan. dan semua orang bisa mengakses atau bekerja sama dengan TPID ini. Semua orang bisa dan Semua. di sini tuh Kak Tuan. Siapa yang ini, bisa diakses? Siapa yang bagaimana cara mengakses? Cara aksesnya bisa lewat saya. Kontak Oke, saya langsung. aja. Oke. Misalnya begini, teman-teman mau jadi eksportir gitu. Kontak saya, kontak aja saya dan di tim ini Kak Tuan, itu semua stakeholder yang ngurusin ekspor ada di sana. Oh, jadi mereka TPID ini membantu Pelaku usaha. pelaku agregator tadi. Agregator tadi. Eksportir, calon Eksportir eksportir tadi. ini memenuhi semua persyaratan. persyaratannya dan itu tidak ada biayanya. Itu. Itu guys. Ya. Dan di sana contoh misalnya kan yang biasanya orang susah itu bilang ekspor itu ada karantina. Di tim ini kepala balai karantina Ada. yang ada. Ada bea cukai, kepala bea cukai ada di sana. Jadi di tim ini itu lengkap itu. Dan apapun problem kita coba selesaikan di tim ini. Nah, dan akhirnya itu tim ini juga misalnya kayak vanili misalnya. Dulu itu kita mulai ekspor tuh dari skala kecil. Permintaan bayarnya kan besar. Nah, akhirnya kita bikin kelompok-kelompok. Kalau dulu itu cuma 2 kelompok, sekarang udah 8 sekarang. Nah, jadi untuk memenuhi permintaan bayar yang kontaineran tadi itu kan nggak mungkin hanya disuplai oleh satu orang, Tuan. Satu kelompok tani. Nah, kita bikin kelompok-kelompok supaya apa? Supaya bisa mensuplai. Jadi pilihan opsinya kalau teman-teman mau terlibat di ekspor ini sekarang ada 2. Mau jadi agregator bisa, jadi eksportirnya, atau mau menjadi supplier kepada eksportir. Di atasnya petani. Bisa. Misalnya gini, saya punya lahan, gitu kan? Saya punya lahan, saya mau nanam jahe, tapi saya nggak mau jadi eksportir jahe. Tapi saya mau mensupport eksportirnya. Berarti nanti dia menyiapkan jahenya dibeli oleh eksportir. Gitu. Nah, terus saya mau berusaha jadi eksportir misalnya. Saya mau jadi agregator. Itu bisa. Gitu. Jadi pilihan semua di teman-teman aja kayak begitu katanya. Jadi kami siapin rumahnya kayak sekarang ini kayak gitu. Jadi kalau soal syarat-syarat administratif sebenarnya relatif nggak ada ya. Anda harus pendidikan apa? Jadi gini, ini menarik ini Kak Tuan. Karena berdasarkan data tadi, kita memahami kondisi masyarakat kita, dan kami sekarang ini mencoba mendorong komoditas yang kita ekspor itu adalah komoditas-komoditas yang biasa dikerjakan oleh masyarakat kita. Dalam artian dia tidak harus memiliki skill yang cukup tinggi untuk mengerjakan itu. Simpelnya begini, sekarang saya punya sesuatu nih. Ya. Saya punya sesuatu. Sebelum itu mungkin apa saja sih yang bisa diekspor itu sebenarnya? Apa yang kita punya Kak Tuan? Semua produk komoditas itu ada pasarnya. Semua batu Kak Tuan itu ada pasarnya. Daun ketapang ada pasarnya. Daun lomak, gedeng punti, Gambut, semua. sabut kelapa. Sekarang yang kami kerjakan sekarang gitu sampai ke Pangandaran kemarin. Lah itu jadi ternyata semua hal ada pasarnya. Termasuk yang kita anggap sampah itu sebenarnya bisa ada pasarnya. Ada sebut kemarin grass yang rumput laut sejenis itu Gracilaria. Gracilaria itu nggak banyak yang tahu kan, tapi ternyata pasarnya itu sampah laut kalau musim-musim sampah laut lalu, itu iya banyak. Ngapung-ngapung di laut tuh kan. Ternyata itu uang semua itu. Iya. Kalau kita tahu cara. Iya, bukan di sini pasarnya tapi itu di Tiongkok pasarnya. Jadi daun ketapang bisa saya jual, batu bisa saya jual, sabut kelapa, batu, semua Tuhan. Asalkan nanti kita bahkan manusia sebenarnya bisa dijual. Asalkan tadi memenuhi persyaratan.
Nah, oke, saya punya itu doh, salah satu diantaranya. Saya punya nih. Saya mau jumlahnya cukup banyak. Kadang-kadang kalau kan kita nih kalau mengandalkan pasar lokal kan nggak terserap tuh. Betul. Ya kan? Akhirnya harga jatuh. Nggak menarik, nggak kompetitif harganya. Kompetitif. Saya mau jadi eksportir. Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama begini, kontak kami di tim ini. Terus yang kedua, teman-teman mau jadi eksportir apa? Mau jadi eksportir komoditas apa? Oh, bayarnya juga dicariin. Bayarnya kita carikan. Kayak begitu. Jadi nunggu apa lagi loh? Bayarnya kita carikan, dan bayar itu banyak Kak Tuan. Sebenarnya sangat banyak ya. Banyak kan dunia Kalau ini kan. kalau data hari ini ada berapa buyer yang sedang nyari tapi belum nemuin belum bisa dipenuhi? Yang sekarang ini kacang mete. Ini kemarin mintanya kan 5 kontainer. Dan Anda belum bisa penuhi? Belum bisa penuhi. Jahe. Belum bisa kita penuhi. Cabe rawit ya, cabai rawit kebetulan kalau untuk. Jadi kebanyakan belum bisa kita penuhi ya, karena pelaku atau gimana? Kalau yang udah kita full benar-benar penuhi 100% Kak Tuan sampai sekarang nggak ada. Belum nggak ada. Nggak ada. Artinya peluang itu besar sekali. Sangat besar ya. Besar sekali, nggak ada itu karena kita nggak. Dan kompetitornya juga tidak. Kompetitornya nggak banyak. Kenapa? Gini kan, kenapa orang itu mau eksportir bayar luar negeri itu mau datang ke NTB? Satu, kita punya produk yang bagus. Kemudian yang kedua, kita punya harga yang kompetitif dibandingkan dengan daerah lain. Kompetitif maksudnya lebih murah? Lebih murah. Iya, okay. Harganya lebih murah gitu. Tapi tentu lebih menguntungkan ke. Nah, yang menjadi menarik itu begini Kak Tuan. Ada di dalam tim ini ataupun siapapun yang ketemu dengan kami, itu kami selalu brainstorming kepala, pemikiran gitu, bahwa cara kita berdagang kalau berbicara di dunia internasional itu kita tidak berbicara untung per kilonya harus tinggi, enggak, tetapi untung per kilonya enggak apa-apa, cuman 200 perak, 300 perak, tetapi dikali dengan volume. Oh, jadi menang di volumenya ya? Menang di volume. Eksportir di dunia internasional itu tumbuh berkembang itu menang di volume Kak Tuan. Contoh misalnya yang kemarin yang kita ekspor misalnya kayak kacang mete misalnya Kak Tuan, itu untungnya per kilo itu cuma 400 perak per kilo. Kalau kita kirim 5 kontainer, satu kontainer isinya 26 ton. Nah, 26.000 kali 400 perak. Ya, berapa? Nah, kalau yang kemarin yang jalan itu Kak Tuan, satu kontainer itu untungnya bisa 20 juta. Satu kontainer. Jadi kalau 5 kontainer 100. Ya, kurang lebih begitulah. Makanya banyak eksportir itu kaya gitu kan, kayak begitu. Iya. Lebih cepat pakai dasinya. Kayak begitu. Nah, jadi nanti itu prosedurnya seperti itu. Misalnya kalau teman-teman mau jadi eksportir, sampaikan aja punya komoditas apa. Nanti kami bantu carikan pasarnya. Nah, pasar itu nanti dia akan menyesuaikan berdasarkan yang kita punya. Nah, kadang-kadang kalau pasar itu ada yang pasarnya itu industri, Kak Tuan. Kalau pasarnya industri itu barangnya nggak terlalu berkualitas diminta. Kayak jambu mete itu Kak Tuan ya. Kacang bahasanya jambu jebet. Itu tolangnya itu bijinya itu aja Kak Tuan. Nggak perlu dibuka, nggak perlu apa-apa. Itu laku keras itu loh. Itu bukan untuk industri. Itu untuk industri. Itu nanti diolah di sana. Oh, mereka yang olah ya. Iya, itu kita kirimnya raw material. Jadi kalau selama ini kan pikirannya bahwa ini kualitas ekspor. Kalau kualitas ekspor berarti dia di atas kualitas rata-rata, bukan kualitas yang Anda makan. Belum tentu. Oh, ternyata enggak ya? Enggak. Ini berarti ada salah kaprah lagi tuh. Iya, karena kan kita masuknya ke sana itu ke industri, kecuali kalau kita masuk ke end user. Misalnya kita masuknya di kafe, restoran. Misalnya contoh kayak kopi Kak Tuan ya. Kopi yang kita ekspor itu kan green bean Kak Tuan. Oke. Yang baru dipanen kok. Itu yang green bean baru diukupas kulitnya. Gitu aja. Kalau kita ada yang kita ekspor yang green bean, ada juga yang sudah di roasting. Itu beda nanti marketnya. Kayak begitu. Jadi berbicara jadi market juga sebenarnya punya kelas-kelas. Punya kelas-kelas tersendiri. Iya. Ya? Okay. Jadi yang namanya pasar ekspor itu luas gitu. Jadi kalau industri sebenarnya sembarangan aja, ya tanda kutip ya, sembarangan saja bisa ya. Bisa Kak Tuan. Kecuali gitu. Memang ada permintaan ya. Ada permintaan yang
buyer tersebut punya spesifikasi tertentu karena dia memang memiliki pasar tertentu juga kayak begitu. Mungkin untuk high class. Ya, untuk yang high class. Contoh misalnya kita yang high class itu kan vanili di sini Kak Tuan. Vanili itu harus yang organik gitu. Kalau nggak organik nggak mau dia terima. Nah itu kan memang beda speknya beda. Nah kayak begitu. Kalau kita berbicara logistik itu Kak Tuan ya. Logistik itu semakin kecil kita kirim, harga per kilonya itu mahal. Semakin besar kita kirim, harga per kilonya murah. Itu ilmu logistik di mana-mana seperti itu. Dan pengalaman kami itu, dulu pernah kami kirim manggis ke Dubai. Kami kenalnya itu 1 kilo itu sampai 80.000. 1 kilonya. Kami cari perusahaan logistik yang lain, dapat 60.000. Kami cari perusahaan logistik yang lain, dapat 40.000. Dan kami coba urus sendiri, dapat sampai 20.000. Nah itu ngurus sendiri itu gimana caranya? Ngurus sendiri itu ya kita coba langsung komunikasi dengan maskapai. Ya, jadi kita tidak pakai agen. Nah kadang-kadang kan yang menjadi mahal itu karena kita meminta orang kan. Fee agennya ini ya? Ada fee ini, fee itu. Misalnya nanti di bandara dia harus bayar orang. Nah kalau kita ngurus sendiri, langsung bicara dengan agennya. Langsung berbicara dengan maskapainya dan kita minta trip langsung ke maskapainya. Itu harganya juga lebih murah dan tadi kuncinya itu adalah semakin banyak barang yang kita kirim, biaya per kilonya itu jadi lebih turun. Jadi kalau kita hanya kirim paket misalnya 1 kilo, 2 kilo, itu harganya mahal. Kan biasanya kalau ngirim sampel itu kalau sekilo 2 kilo, itu kita kenanya itu sampai 5 juta. Nah tapi kalau kita ngirimnya dalam jumlah yang besar, itu kita bisa kenanya itu jauh lebih murah, itu bisa sampai 1.000-2.000 per kilonya itu begitu. Jadi ya kuncinya tadi itu di jaringan tadi, kita punya seberapa kuat jaringan kita dengan perusahaan logistik. Nah kalau kita punya banyak teman-teman yang memiliki perusahaan logistik, itu harga teman sama harga nggak teman beda ya. Nah di tim ini ada semua itu Kak Tuan. Jadi kami bisa bantu nanti. Jadi teman-teman mau ngirim A, coba minta tolong carikan kita logistik yang harganya bersahabat. Nah, nanti kami rekomendasikan harga yang bersahabat kayak begitu sehingga marginnya itu bisa dinikmati oleh petani. Apakah ini akan menjadi sebuah sistem atau dia hanya kebetulan bekerja ketika Anda di sana? Jangan sampai nanti ya mungkin ini hanya akan bekerja ketika Supiandi ada di saya BI. Tahun kemarin itu Kak Tuan ditawarin untuk ke Jakarta kan, di Bank Indonesia di Jakarta gitu. Tapi karena saya melihat di sini belum begitu settle kayak begitu Kak Tuan, saya masih mau settlekan dulu. Tapi saya meyakini bahwa nanti Anda punya mimpi itu. Ya, sistem ini harus bekerja siapapun yang mengisinya. Dan sekarang ini sudah mulai mengarah ke sana. Begitu. Untuk bisa begitu itu siapa yang harus bisa menjamin? Menurut saya pemerintah harus bisa menjamin bahwa ekosistem menjadi sebuah kebijakan. Nah sekarang itu sudah ada SK-nya Kak Tuan. Ada SK Gubernur. SK Gubernur. Iya, SK Gubernur Tim Promosi Ekonomi Daerah. Gitu. Jadi udah ada SK-nya dan kami sekarang itu rutin rapat gitu. Jadi ketika kan problem ekspor itu kan banyak tuh Kak Tuan. Ketika muncul problem itu kami rapatin apa yang bisa kami bantu kayak begitu. Nah jadi memang ya sebenarnya kalau saya lihat sih Kak Tuan ya mengurusin suatu provinsi, misalnya kalau kita punya target menurunkan angka kemiskinan, sekarang misalnya kita ada 14% kan, kalau kita mau nurunin jadi 10 sebenarnya tidak terlalu susah kayak begitu. Ketika kita mampu mengkombinasikan antara SDM yang kita punya dengan SDA yang kita punya. Contoh misalnya kita di Lombok Timur. SDA kita cukup sebenarnya ya. SDA kita cukup gitu loh. Nah hanya saja kan problemnya ini di SDM ini. Misalnya kita di Lombok Timur nih, mayoritas kan penduduk kita sekarang ini lulusan SD SMP misalnya. Terus kecenderungannya mereka bekerja itu seperti apa? Skill mereka itu apa? Misalnya kayak Kak Tuan kan mengurusin teman-teman yang buruh migran begitu kan. Kan mereka punya skill tuh Kak Tuan. Nah sekarang tinggal bagaimana para pengambil kebijakan ini menyiapkan skill, menyiapkan pekerjaan yang mereka bisa masuk dengan gampang kayak begitu. Kan mematchingkan antara SDM dengan SDA saja kan, fungsi dari pengambil kebijakan. Nah ketika ini matching, nanti si SDM-nya ini nanti akan memperoleh pendapatan, diinjeksi kesehatan, diinjeksi yang lain-lain. Maka nanti IPM-nya itu akan bisa naik dengan sendirinya. Contoh misalnya Kak Tuan nih, petani dulu yang ikut di dalam ekspor ini
dulu tuh dia nggak punya mobil Kak Tuan. Nah sekarang ada yang sudah punya mobil. Oh, sudah kelihatan peningkatan. Sudah kelihatan peningkatan apa namanya, dulu dia itu kategorinya miskin, sekarang sudah keluar deh Kak Tuan. Oke. Itu penyebabnya apa? Karena dia punya duit. Dapat uang dari sana. Iya. Oke, jadi saya kira sangat menarik ya, dan saya berharap informasi ini bisa dimanfaatkan oleh para pocolers. Ada siapa saja lah yang mendengar podcast ini. Jadi terima kasih sudah berbagi Mas Supiandi, dan ya kita berharap ke depan Anda bisa lebih sukses, bisa lebih tinggi, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk umat manusia. Amin. Begitu. Nantikan podcast selanjutnya bersama narasumber kami yang berkelas seperti beliau ini ya. Begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.